Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafitri Prihatini dengan NPM 21130533133. Saya dari kelas 3C program studi PGSD. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori Apresiasi dan Sastra Anak yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Fuad M.Hum dan Ibu Siska Megadiana SPD MPD. Saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Keledai Bertelinga Panjang. Pada suatu hari, Pak Pedi baru saja membeli seekor keledai muda. Keledai itu nantinya akan membawa barang-barang dagangan Pak Pedi. Pak Pedi biasanya melewati terowongan yang menembus gunung untuk menuju ke desa di seberang gunung. Keledai Pak Pedi diberi nama Elka. Menurut Pak Pedi, Elka sangat cantik karena Elka memiliki telinga yang panjang dan menjulang lancip ke atas. Hidung Elka pun sangat lembut. Hari ini adalah hari pertama Elka bekerja. Pak Pedi meletakkan barang-barang dagangannya di punggung Elka. Lalu, Pak Pedi menuntun Elka menuju ke terowongan di kaki gunung. Semulanya berjalan lancar, namun tiba-tiba Elka terdiam. Elka tidak mau berjalan lagi dan hanya berdiri di depan terowongan. Pak Pedi berusaha mendorong tubuh Elka agar mau masuk ke dalam terowongan. Namun Elka tetap diam saja. Dan pada akhirnya Pak Pedi menyadari sesuatu. Ya ampun, aku baru sadar kalau terowongan ini agak rendah. Elka tidak bisa lewat karena telinganya akan menyentuh langit-langit terowongan. Seru Pak Pedi. Pak Pedi masih saja berusaha membujuk Elka dengan mengelus-ngelus kepala Elka dan berbisik kepada Elka. Elka sayang, kau harus melipat telingamu supaya kita bisa melewati terowongan ini. Kita harus membawa barang-barang dagangan ini ke desa seberang. Sayangnya, sebagai keledai, Elka sangat keras kepala. Elka tidak mau mendengar perintah apapun dari Pak Pedi. Elka tetap berdiri dengan telinganya yang tegak ke atas. Pak Pedi pun bingung. Pak Pedi berpikir sejenak. Dan akhirnya Pak Pedi mendapatkan ide. Pak Pedi membuka barang-barang dagangannya di punggung Elka. Dan akhirnya Pak Pedi menemukan sebuah alat pemahat. Akhirnya Pak Pedi mulai bekerja dengan membuat 2 cekukan alur di langit-langit terowongan batu itu. 2 cekukan itu sebagai jalur telinga Elka yang panjang. Belum lama Pak Pedi bekerja, tiba-tiba datang seorang polisi. Maaf Pak Pedi, Bapak tidak boleh sembarangan memahat terowongan. Ini pelanggaran hukum, karena Bapak telah merusak sarana kepentingan umum, kata Pak polisi. Pak Pedi sangat bingung. Pak Pedi dituduh melanggar hukum. Elka keledaiku tidak bisa lewat di bawah terowongan ini. Telinganya terlalu panjang. Saya cuma membuat 2 jalur di langit-langit terowongan supaya telinganya bisa lewat. Jelas Pak Pedi. Pak polisi melepas topinya dan menggaruk-garuk kepalanya. Pak polisi berpikir, apa yang harus dilakukan agar bisa membantu Pak Pedi. Dan akhirnya Pak polisi menemukan ide. Pak Pedi, apakah Bapak punya sekop? Kalau punya, lebih baik Bapak menggali tanah di sepanjang terowongan ini. Ketebalan galiannya secukupnya saja, supaya ada ceruk sampai di ujung terowongan. Jadi, Elka keledai Pak Pedi bisa lewat tanpa harus menekuk telinganya. Saran Pak polisi. Sayangnya, pemikiran Pak Pedi betul-betul sederhana. Pak Pedi malah cemberut dan menggerutu.
kenapa aku harus menggali tanah untuk membuat ceruk? Pak polisi tidak lihat. Yang panjang itu telinga LK, bukan kaki LK. Pak polisi tidak mau membuang-buang waktu. Akhirnya Pak polisi mengambil sekop dan mulai menggali ceruk tipis di tanah sepanjang terowongan. Pak Pedi pun membantu Pak polisi dengan berat hati. Beberapa saat kemudian, pekerjaan mereka telah selesai. Kini tampak ada parit tipis di sepanjang terowongan. LK pun bisa lewat dengan membawa barang dagangannya dan tanpa melipat telinga indahnya. Walaupun begitu, Pak Pedi tetap saja tidak mengerti mengapa telinga LK bisa muat tanpa menyentuh langit-langit terowongan. Padahal kan yang digali itu adalah tanahnya, bukan langit-langit terowongannya. Jadi, dari cerita dongeng yang saya bacakan, pesan moral yang didapat adalah kita sebagai manusia sebaiknya jangan keras kepala dan kita juga harus bisa menerima pendapat orang lain. Sekian pembacaan dongeng dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.